Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya. Gini, Bu, Rosti mau minta waktu dan kesediaan Ibu untuk berbincang-bincang tentang beberapa hal yang ingin Rosti tanyakan sehubungan dengan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan sebagai pimpinan di sekolah. Jadi seperti ini, Bu, bagaimanakah Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika, dalam artian dua kasus ini sama-sama mempunyai nilai kebenaran atau sebuah bujukan moral di mana ada dua kasus dia mengandung nilai kebenaran dan juga nilai yang salahnya. Oh iya. Kalau kita bicara kasus ya, kasus di sekolah tentu katakanlah ada dikatakan banyak sih, apalah yang Bertingkat sudah ya, Bu? bertingkat Iya, gitu. bertingkat. Jadi bukan langsung kepada sekolah, oh anak begini langsung gini, enggak. Tidak. Pelajari dulu ya sejauh mana, baru kita di sana dari laporan itu, dari hasil kerja baru kita ngambil keputusan. Ya. Berarti dari penjelasan Ibu tadi ada prosedur yang Ya, dijalankan harus ya, Bu, ada ya? prosedur, enggak main sendiri Iya. gitu. Kemudian kasus itu juga ditangani dulu dari bawah, Ya. baru nanti sampai ke Ibu untuk Ya. menentukan keputusannya, Iya. ya, Bu. Itulah. Iya, baik, Bu. Nah, selama ini ketika Ibu memutuskan sesuatu, bisakah Ibu menjelaskan apa yang kira-kira Ibu anggap paling efektif untuk membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, kalau untuk mengambil keputusan itu yang paling efektif untuk kita pelajari kasusnya. Iya. Itu pertama, tingkat kasusnya itu seperti apa Seperti gitu. apa, ya? Kemudian kita betul-betul harus cepat tanggap, cepat memikirkan efek positif dan negatifnya harus kita bicarakan, Iya. harus kita ambil. Kemudian ya yang tidak kalahnya itu kita berpegang pada aturan. Iya, aturan tadi, ya, Bu, ya. Jadi aturan itu tidak dibuat-buat pas itu, ya, cari-cari itu, enggak. Tetapi kita kan kepala sekolah sering itu terkejut. Nah, kalau boleh diberi contoh ya? Iya, boleh, Bu. Boleh, Ya. Bu. Umpamanya ada siswa kita ini siswa katakanlah yang cukup aktif ya di sekolah. Kemudian kiranya karena dia itu katakanlah masa-masa pubertasnya, masa-masa remajanya, mungkin dia kurang kontrol, tahu-tahu terjadi kasus. Iya. Nah, kasusnya seperti terlibatlah dia dengan amoral Iya. gitu ya. Nah, itu pun beredar kasus itu, mungkin ada rekam video segala macam. Nah, ini dilema yang besar. Nah, anak ini bolehlah, dia bukan anak yang katakanlah anak yang kemampuan rendah segala macam, tapi anak yang boleh mendukung juga sekolah, tapi dia di satu sisi dia bertindak begini ya, kurang kontrol. Nah, jadi kita harus memikirkan ini gimana. Nah, apakah kita akan memberi pertimbangan terus atau bagaimana? Kita akan mengkaji keadaan ini terhadap orang banyak. Iya. Nah, makanya kita kembali ke aturan sekolah yang telah kita tetapkan ya, secara bersama guru, bersama komite, bahkan pengawas sekolah, apa yang sudah kita tetapkan. Nah, di sana kita akan mengambil keputusan kalau kasus tadi itu sudah melanggar tata tertib, tentu kita akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan secara bersama. Iya. Jadi kita tidak bisa ya mengambil keputusan secara cepat. Ya, berarti dari yang Ibu jelaskan tadi, prinsipnya Ibu mengambil keputusan itu haruslah dasarnya ada peraturannya. Bu, Iya, tidak mungkin kita kalau mengambil keputusan itu bukan dengan rasa-rasa lagi. Iya. Kalau dengan rasa-rasa ya artinya kita tidak akan melakukan tindakan ya, tapi kita kembali ke aturan. Nah, karena ini mau pilih bersama kan. Iya, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, mungkin lanjut kita ke pertanyaan keduanya. Nah, bagaimana Ibu dalam, ya, mungkin mirip juga dengan pertanyaan tadi, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang benar-benar sebuah dilema itu, Bu, ya, memilih di antara dua yang benar itu, Bu, bagaimana cara Ibu? Di sini tentunya kita tidak main sendiri ya. Iya. Nah, kalau sudah kasusnya melibatkan banyak
katakanlah banyak orang, maksudnya untuk satu kasus itu Ya. seperti kita punya BK, kita punya wali kelas, kita punya wakil yang ya katakanlah itu semuanya itu kan dalam rangka untuk menegakkan disiplin ya, menegakkan disiplin. Tentunya kita harus betul-betul kasus itu betul-betul kita cari tahu dulu yang sebenar-benarnya. Ya. Jangan gosip-gosip gitu Iya. kan. Nah, tentu ada rentetannya. Mulai dari laporan-laporan. Nah, itu kalau sudah ke kepala sekolah lain. Iya, iya. Nah, selama ini tentu mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana? Iya, tantangan itu tuh banyak ya. Iya. Nah, kan, tapi sudah sampaikan pro kontra itu ada ya. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, contoh saja ini, umpamanya ini gubernur menyuruh kita untuk melaksanakan wilayah remaja. Iya. Disampaikan melalui kadis, jamdin. Barangkali tidak langsung semuanya kita nerima, ini di mana. Iya. Jadi kita tetap berprinsip positifnya. Nah, dengan anak kita arahkan dengan kegiatan ini, nilai positifnya ada, anak tidak bermain-main lagi. Selagi kita semua komit. Iya. Tapi kalau ada yang tidak komit, umpamanya dia akan ini serba sulit bagi dia. Iya. Ya, ini kalau ini kan begini harus begini. Harus ini terlalu jauh, masa iya jamaah kan banyak dicari-cari permasalahan. Tapi kalau kita kerjakan, nah baru kita dapat nanti apakah maya sulit atau mana tahu lancar kan. Iya. Gitu. Jadi segala sesuatunya itu kan dicoba dulu. Jangan ketika dihadapkan langsung kan. Iya. Nah, makanya ketika membuat keputusan ke ruang majelis guru itu kita betul-betul harus sudah kita pikirkan tantangan itu seperti apa gitu. Di sana peran kita untuk meluruskan, meyakinkan. Iya, Bu. Nah, Bu, tadi sudah Ibu sampaikan ada beberapa kasus seperti ada kasus amoral ya dan Ya. ada kasus-kasus peraturan. Nah, apakah Ibu untuk kasus-kasus itu punya jadwal tertentu atau mungkin Ibu langsung segera mengambil keputusannya? Nah, itu kan dilihat dari situasinya. Iya. Kalau keputusan itu harus segera disikapi atau diambil keputusan, ya kita harus segera. Karena kalau kita tidak segera akan berbahaya. Iya. Nah, tapi kalau kasusnya itu melibatkan banyak kita, itu kita harus diskusi dulu. Iya. Nah, gimana cara solusinya untuk menghadapi ini? Berarti tergantung dari Iya. jenis kasusnya ya, Bu, Kasusnya ya. yang kita Iya. lihat ya. Oke. Selanjutnya, Bu, kira-kira dalam Ibu selama ini mengambil keputusan, apakah Ibu mempunyai seseorang yang menjadi panutan atau idola Ibu yang mungkin mewarnai dalam keputusan Ibu selama ini? Jadi katakan ada idola, tentu tidak juga, cuma mungkin teringat dengan teman-teman yang mungkin sesama kepala sekolah. Ya. Apapun kasus-kasus di sekolah kita, di sekolah orang lain yang selalu kita cerita, diskusi, itu kita belajar. Iya. Ya, umpamanya terjadi di sekolah A, begini kasusnya. Iya. Itu bukan kita sekedar untuk untuk tahu, tapi kita belajar. Nah, berarti yang seperti itu kita tidak bisa. Nah, jadi artinya orang-orang tertentu tidak ada. Tidak. Karena kalau kita menganggap orang tertentu membantu mengambil keputusan, berarti kita belum bisa mengambil keputusan. Berarti kita masih didikte oleh orang. Cuma kalau ada kasus berat, kita harus diskusikan. Umpamanya karena kita punya atasan, ya. Ada atasan, umpamanya sekolah kita dirusak oleh orang luar. Itu kan tidak kita sendiri. Ya, kita pergi ke komite, kita mungkin urusannya ke Capdim, kita ke dinas karena terkait dengan lingkungan sekolah yang sudah dirusak umpamanya kan. Jadi lihat kasusnya. Jadi kalau itu mungkin tidak bisa kita mengambil keputusan kan. Iya, seperti itu, Bu, ya. Makanya diskusi ke atasan. Iya. Tapi kalau untuk seseorang yang dipercaya untuk mengambil keputusan, mungkin itu tidak sekedar untuk diskusi. Ya, seperti itu, ya. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman, ya. kemudian mungkin bertanya ke orang yang lebih paham ya, Bu, ya, Ya. sehingga keputusan ini benar-benar tepat. Ya, kalau namanya sekolah, dia itu kan pemerintah. Iya. Nah, jadi kalau keputusannya kita lihat situasinya.
ya harus kita sampaikan ke dinas provinsi. Iya. Kan kita punya itu atasan kita. Iya, koordinasinya ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir. Nah dari semua yang telah Ibu sampaikan dalam selama ini Ibu menjadi pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa pengalaman atau refleksi yang bisa Ibu sampaikan Bu? Terutama untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya dilema jelas ini. Dengan banyaknya permasalahan itu bukan berarti kita dikatakan orang tidak berhasil ya. Iya. Tapi dengan banyaknya kasus itu membuat kita lebih meningkatkan ya. Nah, meningkatkan kita yang jelas kemampuan kita, kompetensi kita ya. Kadang kasus-kasus sederhana tidak diduga. Jadi kita jadi ya kok ini pula yang terjadi ya. Jadi artinya harus kepala sekolah itu harus waspada. Harus mewaspadai diri terhadap situasi yang terjadi. Jadi tidak bisa nutup mata gitu. Seperti itu ya Bu. Baiklah Ibu, yang jelas saya sangat senang sekali Bu dengan wawancara kita pada sore hari ini. Khusus untuk saya pribadi, saya mengambil beberapa intisari dari apa yang Ibu sampaikan. Yang pertama, ketika kita sebagai pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan tentu harus sesuai dengan prosedur. Ya. Kemudian yang kedua, untuk keputusan itu harus ada dasarnya, apakah itu dia berupa peraturan, ya itu apakah itu peraturan sekolah ataupun peraturan dari pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memantapkan mungkin kita dalam mengambil keputusan biar tidak ada rasa was-wasnya, kita bisa meminta pengalaman dari rekan-rekan yang mungkin sudah mahir ya, sudah berpengalaman dari itu. Dan yang satu lagi yang sangat bagus saya lihat Ibu berani ya, artinya cepat kalau memang ini dibutuhkan segera ya harus segera, kasus itu tidak perlu ditunda-tunda untuk penyelesaiannya Bu. Baiklah Bu, terima kasih sekali atas kesediaan waktu Ibu dan ilmu-ilmu yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa juga saya terapkan terutama ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ya, ketika saya menghadapi siswa sehingga saya tidak salah-salah lagi dalam membuat sebuah keputusan. Terima kasih Ibu, semoga SMA 2 ini di bawah kepemimpinan Ibu semakin berjaya. Amin. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Dan why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya minta waktu Bapak untuk berbincang-bincang. Kira-kira Bapak ada waktu ya? Ya silakan boleh sih. Iya, begini Pak, saya ingin mencari Bapak tentang bagaimana Bapak selama ini. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataupun mungkin sebuah kebutuhan moral. Oh ya, terima kasih. Mungkin dalam mengidentifikasi dilema etika, kalau dilema etika ini kan kita memutuskan sesuatu yang baik dengan yang baik. Jadi ada kasus keputusannya apakah ini kita pilih yang A, kita pilih yang B, tapi dua-duanya baik. Kalau rujukan moral itu yang ada perbuatan yang sudah baik, kemudian kita beralih ke perbuatan yang mungkin manfaatnya tidak sebanyak yang sudah kita lakukan. Itu kasusnya namanya rujukan moral. Jadi kita lihat yang rujukan moral ini yang baik versus yang kurang baik lah. Ya Pak ya. Jadi dilema juga tapi adanya benar benar dan kalau yang rujukan moral benar yang kurang baik. Pak, untuk berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai ketiga. Ya, ini memang satu dilema yang berat kalau kasus yang benar dengan yang benar ini. Nah,
Cuma kita di sekolah itu dalam pengambilan keputusannya kita lihat mana manfaat yang lebih besar ke siswanya ke depan. Jadi berpihak kepada muridnya ya. Jadi mana yang lebih besar manfaat ke siswanya ke depannya. Jadi dari situ kita dasar pengambilan Besar keputusannya ya. Selanjutnya Pak, kira-kira bisa Bapak jelaskan apa saja langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, dalam keputusan etika moral itu biasanya kan satu siswa. Kalau satu siswa ini saya sebelum mengambil keputusan akan meminta dulu fakta dan mungkin keterangan dari wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan, atau guru bidang studi yang mengajar di kelas siswa. Berarti faktanya harus akurat ya Pak ya sebelum mengambil keputusan. Nah, kira-kira selama ini apa yang langkah yang paling efektif menurut Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ini bagus sekali, berat juga pertanyaan ini Bu Esti. Iya. Yang efektif tadi setelah kita dapatkan fakta dari kita kumpulkan, kemudian juga kita konfirmasi dengan orang tua siswa. Jadi sebelum kita ambil, kita konfirmasi dengan orang tua, kemudian kita ambillah keputusan yang kita ambil itu siswa merasa itu bukan hukuman, tapi itu merupakan suatu keputusan edukatif yang nanti berdampak lebih besar ke depannya. Mungkin sekarang mereka belum merasakan dampaknya, tapi ke depan kita yakin berpengaruh positif untuk kita. Jadi dari yang saya tangkap sepertinya keputusan itu tidak hukuman namun lebih ke restitusi ya Pak ya, bagaimana siswa ini bisa mengimbangkan potensinya, menyelesaikan segala masalahnya. Berikut Pak, setelah dibilangkannya efektif, kira-kira ada nggak tantangannya Pak selama ini mengambil keputusan? Ya, ini sangat banyak tantangannya Bu Rizky, karena kita mengambil keputusan mungkin tidak semua warga sekolah yang menerima keputusan kita. Pasti ada temannya, siswa, ada juga guru atau pegawai yang pro dan kontra dari dua keputusan itu. Tapi kita yakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah berpihak bagaimana kepada siswa, berpihak kepada siswa. Jadi tidak secara emosional kita mengambil keputusan itu. Jadi mungkin walaupun sebagian orang memandangnya kurang tepat, ya, tapi ini memang keputusan yang untuk kepentingan mereka. Pak, nah kalau seandainya ada sebuah dilema etika yang sedang terjadi, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat kejadian atau Bapak menyediakan satu jadwal khusus untuk menyelesaikan Bapak? Ya, biasanya kita pilih kalau dilema etikanya itu berat dan urgen, itu langsung kita putuskan pada saat itu juga. Jadi kita kumpulkan nanti guru-guru yang terkait, misalkan wali kelasnya, guru BK-nya, wakil siswaan, kemudian kita panggil orang tuanya. Jadi kita mengambil keputusan itu bersama-sama dengan orang tua siswa. Jadi menyesuaikan situasinya ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak untuk bisa mempermudah Bapak dalam menentukan suatu keputusan? Ya, ini biasanya saya dalam mengambil keputusan tidak sendiri, pasti dibantu oleh tim, apakah dari unsur pimpinan, terutama wakil kesiswaan, guru BK, pembina OSIS, atau terutama wali kelas, dan konfirmasi dari mungkin menyebutkan beberapa guru senior atau guru yang mengajar di kelas itu. Jadi memang tim yang memutuskan. Oh, selain dari pihak sekolah, kira-kira Bapak punya panutan nggak? Ya, seperti idola atau panutan dalam gaya kepemimpinan? Kalau panutan sebenarnya saya lebih ingin
contohkan bagaimana Rasulullah. Jadi panitia itu mudah-mudahan bisa seperti bagaimana keturunan Rasulullah ataupun yang setelah Rasulullah yang 4 itu. Jadi kita bagaimana memimpin ini sebenarnya kan amanah, jadi memanfaatkan potensi dari teman-teman kita dengan panutan tadi. Jadi panutan ini setidaknya bisa juga sebagai dasar bagi Bapak ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Terakhir Pak, pertanyaannya, nah dari semua yang telah Bapak sampaikan, nah, pelajaran apa yang bisa kami ambil dalam Bapak menentukan sebuah keputusan dalam dilema etika ini Pak? Ya, jadi kita mengambil keputusan dalam dilema etika ini sebenarnya kita harus berpihak kepada siswa, itu yang pertama. Kemudian kita yakin kalau keputusan kita ini adalah berupa edukatif. Jadi sesuatu itu berupa edukatif dan kita ambil keputusan itu istilahnya win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian juga siswa dan orang tua menerima kalau ini keputusan kita ambil untuk edukasi anaknya, bukan berupa hukuman. Baiklah Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak, terima kasih sekali atas waktu dan paparan yang sudah Bapak sampaikan. Ini sangat menginspirasi sekali buat saya. Mudah-mudahan saya kedepannya baik sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran bisa lah mencontoh apa yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih banyak ya Pak ya atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Ya. Saya izin ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Resti dari Putri dari SMA Darul Kamping. Kebetulan saya sekarang ini adalah CDP angkatan kelima Pak. Jadi rencana saya meminta waktu Bapak dan kesediaan Bapak untuk berbincang-bincang tentang bagaimana selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Ada nggak Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika di mana keputusan itu kasusnya itu kedua-duanya benar, tapi Bapak harus menentukan keputusan yang paling tepat? Alhamdulillah selama ini kita di dalam rapat di dalam menentukan sebuah kebijakan keputusan ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tentu kita akan memberikan solusi yang terbaik, gambaran-gambaran yang terbaik. Kita memang harus memutuskan salah satu dari perbedaan pendapat, tapi kita alas kata kuncinya tentu kepada saudara, misalnya ada keputusan di guru dan di tenaga kependidikan. Keputusan saya ini saya ambil dengan harapan bagi yang tidak sesuai, mari mencoba melihat, merasa-rasakan apakah keputusan saya ini salah atau benarnya untuk ke depan dalam rangka perbaikan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Kali sebagai contoh yang baru-baru ini tentu kita SMA 3 Sumatera Barat inilah contohnya ketika kita mau membangun masjid, kemudian kita tidak punya dana, lalu kita persamakan, ada yang memberikan dukungan, ada yang tidak, itu kan biasa. Tapi karena di dalam perjalanan aktivitasnya nampak nilai-nilai kebenaran, ini adalah untuk peserta didik, akhirnya yang di dalam rapat yang tidak menerima memutuskan untuk dalam kepanitiaan yang banyak kita buat itu, akhirnya semua orang menerima karena kita ingin melibatkan semuanya. Lalu di dalam perjalanan tentu
panitia alhamdulillah bekerja sudah maksimal. Kemudian dalam perjalanan itu ada juga bahasa-bahasa miring. Lalu kita berikan semacam kekuatan bahwa yang kita lakukan ini adalah dengan ikhlas, dan mudah-mudahan dalam perjalanan pun ikhlas, dan kita apapun hasilnya juga kita ikhlaskan. Nah itu ya konsepnya. Jadi saya ada menangkap satu Pak, keputusan ini diutamakan adalah untuk berpihak kepada murid ya Pak ya. Iya. Pak, pertanyaan berikutnya, apakah ada selama ini yang Bapak anggap paling efektif ketika Bapak menentukan sebuah keputusan dari kasus-kasus tersebut Pak? Secara umum, alhamdulillah saya belum menemukan lah yang krusial dalam memberikan keputusan, karena kita di dunia pendidikan ini sebagai pemimpin sekolah, saya melihat sekolah itu bukan pagi siang saja, tapi malam pun juga. Dan saya pun berkomunikasi dengan orang ini bukan hanya sekedar kedinasan, tapi juga saya ingin juga tahu lingkungan keluarganya. Nah, sehingga dengan melihat situasi kondisi pendidikannya, maka alhamdulillah setiap keputusan yang saya ambil itu rasanya ya umumnya secara umum menerima kawan-kawan kita ini, karena saya mengingat kondisi pendidikan sekarang itu memang memerlukan konseptual dan memerlukan secara keseluruhan, menyeluruh tuntas kita mengenal lingkungan dalam dan luar, dan juga kita ingin mengenal juga pendidikan keluarganya. Nah dari sanalah kita belajar pada kondisi orang itu, maka memberikan keputusan itu sesuai dengan lingkungan yang terdekat bagi mereka. Sehingga keputusan yang dilahirkan memang bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Nah Pak, itu tadi Bapak, kira-kira ada nggak tantangannya Pak? Ya tentu apapun yang kita ambil tantangan pasti ada. Itu ada orang yang tidak nyaman, tapi kita tetap melakukan pendekatan selalu. Nah, paling tantangannya kita sebagai pimpinan dikatakan orang mungkin sudah malas dalam mengambil keputusan, kemudian kurang bersahabat lah, karena kita selalu mengedepankan kebersamaan dan selalu mengedepankan pemikiran, bukan 1-2 tahun tapi 5-10 tahun ke depan pun kita ajak mereka itu untuk melihat pendidikan itu secara menyeluruh, bukan secara sporadis, bukan setengah-setengah, sehingga banyak juga orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan saya itu ya lemah di dalam bergerak. Tapi tergantung orang menilai. Yang penting saya secara menyeluruh ingin melihat, memantau seluruh situasi kondisi pendidikan, baik dari anak-anak, dari IDTK sendiri, dari guru itu sendiri. Contohnya ketika kawan-kawan yang sarjana lah dari guru-guru kita mengatakan itu kebersihan Pak gini, dia datang agak terlambat, payah Pak kemana? Lalu setelah saya diskusi, ternyata saya menemukan bahwa dari segi pendidikan tukang kebersihan itu ternyata memang tamat SD. Nah, lalu kita sudah mengenalnya, tapi ketika kita meminta tolong, dia selalu mau. Tapi kawan-kawan yang sarjana mungkin berpikir sekali aja minta tolong, kemudian diharapkan rutinitas dia melaksanakan seperti itu. Tapi karena kita tahu dia hanya tamat SD, itu memang istilah orang tua tadi toko lo, baik lo, baru lo. Nah, di konseptualnya seperti itu. Jadi saya menerima pada prinsip yang penting pendidikan itu kan kita lakukan bukan hanya sekedar pengajaran secara zahir, tetapi ada nilai-nilai pendidikan yang menjadi batin, bahwa bukan untuk sekedar kehidupan duniawi saja, tapi itu ada nilai-nilai ukrawiyah. Gitu ya. Mungkin untuk mempertegasnya lagi, tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa dalam Bapak mengambil keputusan ada yang sifatnya situasional, ada yang langsung ditangani. Nah kalau seandainya ada kasus-kasus yang misalnya kayak siswa Pak ada dilema, seperti tadi ada dilema etika itu, apakah langsung diselesaikan pada saat itu atau
dicari jadwal tertentunya Pak? Tergantung yang melapor. Kalau seandainya wakil kesiswaan memberikan informasi kapan disampaikannya, kalau memang pagi disampaikan ya tentu pulang sekolah. Kebetulan anak asrama di sini rumahnya. Iya. Nah, setelah pulang belajar nanti kita tangani di sini, kita tanya, kemudian kita lihat sejauh mana persoalannya. Kalau seandainya memang terlalu berat ya kita panggil orang tuanya besoknya. Iya. Jadi setiap persoalan itu kita tindak lanjuti secepat mungkin. Nah, itu prinsip penyelesaian peserta didik, tidak diundur, hari itu juga selesai. Tapi di dalam rapat itu kita sampaikan yang gawainya wali kelas porsinya apa, kemudian guru mata pelajaran ada tupoksi, selagi bisa anak itu dibina, dikomunikasikan dengan baik, selesaikan. Di BK kalau bisa tingkat wakil, tapi kalau sudah terlalu berat semuanya memang nggak bisa lagi, ya langsung ke pimpinan sekolah. Nah, kita hanya sedikit dia bicara ini sudah selesai, ini selesai, maka Anda harus dipanggil orang tuanya, dan kalau memang tidak bisa selesaikan ya Anda dikembalikan pada orang tua. Itulah kita sebagai pimpinan memberikan judgement keputusan. Baik Pak, nah selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ketika Bapak mengambil sebuah keputusan Bapak punya panutan Pak yang mendasari Bapak? Oh ya, tentu apapun yang kita ambil keputusan. Kalau saya sebagai pimpinan yang pertama memang saya mohon izin ke Allah dulu istilahnya, selawat Nabi selalu saya baca, lalu saya ambil keputusan itu secara batin. Secara zahirnya saya ingin mengetahui dari lingkungan yang terdekat. Jadi kalau lingkungan terdekatnya siapa-siapa, saya berkomunikasi, saya tanya sedetailnya. Nah, jadi kita ketahui, lalu bisa kita mengambil keputusan apa yang akan menjadi yang terbaik. Sehingga alhamdulillah selama ini ya sudah lebih dari 20 tahun mengurus orang ini, alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Baik Pak, setelah dari paparan Bapak tadi ada 3 yang sepertinya bisa saya simpulkan. Yang pertama, Bapak untuk mengambil sebuah keputusan itu ada prosedur, ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama keputusan itu diutamakan memang berpihak kepada murid. Lalu yang kedua tadi ada nilai-nilai kebajikan dan kebenaran. Dan yang ketiga memang keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan baik secara di dunia maupun nanti mudah-mudahan di akhirat ya Pak ya. Jadi sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Baik Pak, sepertinya itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak tentang mengambil sebuah keputusan, dan ini bisa saya jadikan sebagai inspirasi, kemudian setidaknya sebagai pedoman juga bagi saya ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kalau seandainya nanti saya jadi pemimpin juga sama seperti Bapak, mungkin langkah-langkah ini juga bisa saya gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak ini SMA 3 Sumbar bisa semakin berjaya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.